pada bayi prematur ya, mikronutrien atau protein mineral dari ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan bayi prematur. Prematur itu kita sebut kalau semua bayi itu lahir dengan usia gestasi di bawah 37 minggu. Panjang badan yang kita inginkan itu per minggu itu 0,8 sampai 1 cm. Dan lingkar kepala 0,9 sampai 1 cm per minggu. Hari ini saya akan membawakan topik tentang nutrisi pada bayi prematur. Kita ketahui bahwa nutrisi pada bayi prematur tersebut nggak gampang ya, memberikan nutrisi pada bayi prematur itu perlu kesabaran, karena bayi prematur itu semua sistemnya itu belum berkembang dengan sempurna pada saat lahir ya. Jadi kita benar-benar berusaha untuk memberikan nutrisi itu dengan baik. Nah, sebelum saya memulai ke nutrisi, apa itu yang kita sebut bayi prematur, sebaiknya saya ulang ya, karena ini penting sekali. Jadi usia 22 minggu, 22 minggu itu udah bisa ya di luar negeri. Misalnya di Jepang, mereka bayi lahir 22 minggu itu udah mereka hidupin gitu. Tapi di Indonesia sendiri baru bisa itu 24 sampai 25 minggu bayinya bisa diselamatkan. Nah, dibagi lagi tuh, yang extremely preterm itu di bawah 28 minggu, yang very preterm 29 sampai 31 minggu, yang moderately preterm itu 32 sampai 34 minggu, late preterm 35 sampai 36 minggu. Yang banyak itu adalah late preterm ya saat ini. Yang sering lahir rata-rata umumnya late preterm. Walaupun pada saat lahir dia nggak perlu masuk neonatal ICU, dia langsung bisa rawat gabung sama ibunya, tetapi perjuangan untuk memberi minum pada bayi ini perlu ekstra perhatian ya, baik dari ibu, baik dari keluarga ya, supaya bayinya itu bisa mendapat nutrisi yang baik sehingga kenaikan berat badannya itu pada setiap bulan menjadi optimal. Nah, cukup bulan kita katakan kalau usia gestasinya itu kita antara 37 minggu ke atas, jadi sekitar 40 minggu. Jadi prematur itu kita sebut kalau semua bayi itu lahir dengan usia gestasi di bawah 37 minggu. Dan bayi berat lahir rendah ini lain lagi bedanya ya. Bayi berat lahir rendah semua bayi yang berat lahirnya di bawah 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi. Jadi walaupun dia cukup bulan, kalau berat badannya di bawah 2.500, kita katakan dengan bayi berat lahir rendah. Bayi prematur sendiri bisa juga mengalami bayi berat lahir rendah ya, karena beratnya tidak sesuai dengan usia kehamilannya ya. Misalnya ibu-ibu pernah pada saat USG di dalam kandungan, dokter obstetrisnya bilang, ini beratnya nggak sesuai kurva pertumbuhannya nih gitu. Misalnya kecil masa kehamilan gitu ya. Jadi itu kita katakan dengan bayi berat lahir rendah. Slide. Nah, ini masalah yang sering dihadapi pada bayi prematur ya. Pertama adalah kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi. Jadi nutrisinya itu tidak seperti bayi-bayi normal. Dia membutuhkan kadar protein, nutrisi, mikronutrien ya, itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi normal untuk dia tumbuh dengan baik sesuai dengan kurva pertumbuhan. Dia lebih rentan terkena penyakit ya, gampang terinfeksi. Jadi bisa sering batuk pilek. Jadi kalau setahun itu bisa berapa kali batuk pilek. Malah ada yang sampai dirawat ya. Kemudian kebutuhan proteinnya juga lebih tinggi. Sehingga kadang-kadang memerlukan
nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Kemudian metabolismenya juga tinggi dan organ-organ yang belum berfungsi sempurna, ya. Misalnya ini kalau bayi-bayi baru lahir prematur itu kalau kita rawat, dia walaupun ASI ibunya cukup, ya, dia belum bisa mencerna dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kita hanya memberikannya sedikit-sedikit dan perlahan-lahan bertahap mencapai maksimum, ya. Jadi memang ini kendalanya. Dan cadangan makanan dan nutrisi yang rendah, ya. Jadi memang gampang sekali berat badannya turun, ya, kalau nutrisinya itu tidak terpenuhi dengan baik. Slide. Nah, bagaimana perhitungan usia bayi prematur, ya? Usia gestasi, jarak antara hari pertama terakhir dengan hari kelahiran, terus usia kronologis waktu antara hari lahir hingga saat ini perlu diketahui oleh ibu-ibu yang melahirkan bayi prematur. Kenapa? Karena ini penting untuk melihat perkembangannya, ya, perkembangan bayi itu motorik, ya, sensorik, dan usia koreksi, ya, untuk hal-hal yang motorik. Nah, usia postmenstrual, usia gestasional ditambah usia kronologis, dan usia koreksi itu adalah usia kronologis dikurangi jumlah minggu sebelum 40 minggu. Jadi, slide. Nah, ini kita perlu tahu, sebenarnya yang lain nggak gampang, ya, usia gestasi, usia kehamilan. Nanti dokter obstetrisnya bilang, oh ini ibu udah 32 minggu, gitu, ya. Kalau usia chronological age dari mulai dia lahir, misalnya dia udah lahir 2 bulan, ya, chronological age-nya 2 bulan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan corrected age? Nah, ini yang harus dihitung, ya. Karena kadang-kadang perkembangan bayi itu sesuai dengan usia corrected age. Misalnya, bayi itu kan biasanya tengkurap sekitar 4 bulan, ya. Nah, kalau bayinya itu prematur, misalnya 7 bulan, kita baru bisa tengkurap pada usia 6 bulan, ya, karena dia kan prematur, kurang 2 bulan umurnya, ya. Jadi pada usia 6 bulan baru dia bisa tengkurap. Nah, bagaimana cara menghitung usia koreksi? Ini saya kasih contoh, ya. Ini bayi A, dia lahir dengan usia gestasi 32 minggu. Terus datang ke klinik pada umur 5 bulan. Nah, usia koreksinya itu sama dengan umur kronologis, dia 5 bulan usia dia dari lahir, dikurang prematuritas. Prematuritas itu adalah usia cukup bulan, jadi 40 minggu itu kan cukup bulan, ya, dikurang usia dia waktu lahir, 32 minggu usia gestasinya. Nah, 5 bulan dikurang 8 minggu. Jadi 8 minggu ini dianggap 2 bulan, sehingga 5 dikurang 2 menjadi sama dengan 3 bulan, ya. Slide. Nah, ini adalah target pertumbuhan pada bayi prematur. Jadi untuk berat badan, kita targetnya memang usahakan dalam sehari itu, kalau misalnya bayi lahir nih prematur, kemudian dirawat di NICU, ya, kita berusaha untuk memberikan nutrisi, apakah itu nutrisi parenteral ataupun nutrisi ASI atau formula untuk bayi prematur, itu kita berusaha untuk menaikkan berat badan bayinya itu 15 sampai 20 gram per kilo berat badan per hari sampai usia 34 minggu atau sampai bayinya mencapai 2 kilo. Nah, setelah itu kita boleh menaikkan berat badannya 25 sampai 30 gram per hari. Contohnya, ya, kalau misalnya bayinya 1 kilo, jadi usahakanlah sehari itu naik 20 gram, 15 sampai 20 gram. Tapi kalau bayinya 2 kilo, usahakanlah sehari itu naiknya 40 gram, ya, sampai dia mencapai 2 kilo atau mencapai 34 minggu. Tapi setelah dia 2 kilo, boleh nih naiknya hanya 25 sampai 30 gram per hari. Jadi kalau kita hitung selama sebulan, itu kenaikannya itu paling nggak sekilo lah, ya. Karena kan 30 kali 30 itu 900 gram. Nah, itu target kita, ya. Jangan kurang dari target yang kita inginkan. Karena kalau berat badannya tidak naik,
akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari. Ya, walaupun dalam 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu sangat-sangat penting ya. Malah kenaikan pertumbuhan bayi itu bukan hanya setelah lahir ya, dari mulai dalam kandungan. Kalau kenaikan berat badan bayinya tidak naik dengan baik, itu akan berefek ya di kemudian hari untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, panjang badan yang kita inginkan itu per minggu itu 0,8 sampai 1 cm dan lingkar kepala 0,9 sampai 1 cm per minggu. Seperti itu ya. Jadi ini lah target yang kita inginkan ya. Dari mulai dia lahir sampai nanti berapa bulan kemudian. Slide. Nah, apa yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan pada bayi-bayi yang lahir prematur ya. Untuk bayi yang lahir di bawah 32 minggu, begitu dia lahir, kita berikan ASI. Kalau ASI-nya ada ya. Masalahnya bayi yang 32 minggu, di bawah 32 minggu itu kadang-kadang pencernaannya belum terlalu bagus. Penyerapannya belum terlalu bagus. Sehingga kadang-kadang pada saat awal kita itu tidak hanya memberi ASI, jadi dia dibantu dengan infus dulu. Kita berikan infus, kita kasih kalorinya protein, lemak, elektrolit, semuanya melalui infus. Kalau dari hari pertama kita udah coba memberi ASI, tapi dalam jumlah yang sedikit dan perlahan-lahan meningkat volumenya sampai akhirnya volumenya itu mencapai 100 mili per kilo sehingga infusnya bisa kita stok ya. Nah, kalau tidak ada ASI maka kita pakai ASI donor untuk bayi prematur ya. Nah, bila misalnya bayinya itu sudah bisa minum ASI 100 cc per kilo per hari untuk bayi yang prematur ya, terutama yang bayi di bawah 2 kilo, itu kita di ASI-nya kita berikan human milk fortifier, itu kayak serbuk yang kita masukkan ke dalam ASI perah. Setelah itu kita kacau ya, kita haluskan dengan ASI, kemudian kita berikan ke bayinya. Nah, apa guna human milk fortifier ini? Itu menambah kalori ya ke bayinya supaya bisa tumbuh dengan baik. Jadi protein, lemak, mikronutrien ya, itu semuanya lebih tinggi ada di dalam human milk fortifier sehingga dimasukkan ke dalam ASI-nya. Karena gini, mungkin ASI bayi prematur itu dalam 1 minggu pertama dia bisa memenuhi kebutuhan si bayi untuk tumbuh, tapi setelah itu kebutuhan ASI ibunya itu tidak memenuhi kebutuhan bayi yang masih prematur, sehingga ASI-nya itu harus kita berikan human milk fortifier untuk membuat supaya bisa bayinya tumbuh dengan baik ya. Nah, yang kedua, bila tidak ada ASI maka kita memberikan susu formula bayi prematur ya, yang isinya 24 kilokalori per 30 cc. Jadi inilah yang selalu saya terapkan di pada bayi yang baru lahir, yang lahir prematur. Jadi biasanya ASI-nya itu diperah. Sesudah diperah dikasih human milk fortifier. Ya. Kemudian late preterm. Kalau late preterm itu antara 32 sampai di bawah 37 minggu. Ya, pertama kita berikan ASI, sama aja semua bayi itu pertama diberikan ASI. Ya. Kalau nggak ada semua juga diberikan ASI donor untuk bayi prematur ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan dokter yang menganjurkan. Jadi kalau dia prematur, katakanlah di bawah 2 kilo, biasanya kita kasih ASI tambah HMF. Atau kita kasih mula-mula susu formula 20 kilokalori, atau susu formula enrich kalau beratnya juga enggak perbaikan, atau susu formula prematur ya 24 kilokalori. Tergantung bagaimana kenaikan berat bayinya ya. Kalau kurang sekali kita pakai yang 24 kilokalori. Jadi susu bayi prematur biasanya kita berikan sampai dia mencapai persentil yang kita inginkan di kurva pertumbuhan. Yang ketiga adalah cukup bulan ya. Kalau cukup bulan
eh, kalau 30 cc. Right? Right? Nah, ini memerah ASI mungkin Ibu semua udah tahu ya. Setelah itu biasanya memerah ASI itu setelah Ibu menyusu, memerah ASI dapat dilakukan untuk menyimpan ASI yang tersisa di payudara. Selain itu, membantu ibu yang tidak dapat memberi ASI secara langsung untuk tetap menyediakan ASI untuk bayi prematur. Jadi kalau bayi prematur dia belum bisa mengisap, kadang-kadang di bawah 32 minggu itu dia belum pintar ngisap, belum pintar menelan, sehingga ibunya harus memerah ASI ya untuk diberikan ke bayinya melalui selang ya, selang yang dimasukkan dari mulut ke dalam lambung. Nah, kalau nanti refleks isapnya udah baik, maka kita dapat memberikan ASI saja. ASI yang sudah diterima dari ibu yang mendonorkan ini pun di kultur dilihat ada kuman apa enggak di ASI-nya. Gitu. Kalau ada kuman kan kita nggak boleh berikan ke bayi yang akan menerima ASI donor tersebut. Jadi sangat tight ya, sangat memang ketat gitu, pemberian ASI donor ini. Ini adalah suatu hal yang memang kita anjurkan ya, memerah kolostrum saat masih hamil ya. Itu ibu disarankan untuk memulai memerah ASI kolostrum saat usia kehamilan 35 minggu ya. Terutama pada kehamilan yang sudah didiagnosis akan memiliki kesulitan dalam menyusui.